Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang membumikan Al-Quran. Pasti kita bertanya-tanya, apa itu membumikan Al-Quran? Membumikan Al-Quran itu adalah mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang ada dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Islam harus selalu membaca Al-Quran, menganalisis isi dari Al-Quran tersebut, dan mengamalkan yang ada di Al-Quran tersebut. Dari materi ini, Ibu akan membahas 4 pembahasan. 1. Kita akan bahas tentang arti dan makna Al-Quran. Yang keduanya, tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang ketiganya, hal apa yang harus dilakukan oleh kita untuk menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempatnya adalah hasil apa yang akan kita dapatkan ketika kita sudah mengimplementasikan nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan arti atau makna Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya baca atau membaca. Kenapa kita diwajibkan membaca Al-Quran? Karena seringkali kita itu malas untuk membaca Al-Quran. Kadang Al-Quran itu kita cuma membacanya 1 tahun sekali saja. Jadi tidak boleh seperti itu. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus paham artinya seperti apa. Kita harus tahu cara mengamalkannya seperti apa. Nah, Al-Quran sendiri itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Bagi siapa saja yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu akan bernilai ibadah baik dirinya sendiri. Karena Al-Quran itu menceritakan tentang kejadian di masa lampau dan kejadian di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang makna Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan dari Al-Quran itu sendiri. Tujuan dari Al-Quran itu sendiri itu salah satunya ada yang pertama sebagai sumber hukum Islamnya. Kenapa disebut sebagai sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam itu ada 4. 1. Ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang kedua itu tujuan dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa menjalani kehidupan yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Nah, yang ketiganya sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Jadi ketika kita sudah baca Al-Quran, kita sudah paham isi dari Al-Quran itu sendiri, kita bisa mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri, maka kita akan mengetahui hal-hal yang baik yang harus kita lakukan, hal-hal yang buruk yang tidak boleh kita lakukan, seperti itu ya. Nah, keempatnya adalah membentuk pribadi yang Islami. Dengan membaca Al-Quran, kita akan dituntun oleh Al-Quran. Kita bisa menghadirkan Allah dalam diri kita. Membaca Al-Quran, dengan tuntunan Al-Quran, kita akan menjadi pribadi yang lebih Islami lagi sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Nah, setelah tadi kita bahas makna Al-Quran, terus tujuan Al-Quran, sekarang kita akan bahas hal apa saja yang harus dilakukan agar kita bisa menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 1, kita harus menyediakan waktu khusus untuk baca Al-Quran. Kenapa kita harus menyediakan waktu khusus? Karena seringkali kita suka malas baca Al-Quran. Kadang Al-Quran itu cuma disimpan di lemari saja, dia tidak dibaca. Kadang kita membaca Al-Quran itu pada saat bulan suci Ramadan saja. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus selalu membaca Al-Quran minimal 1 hari itu satu ayat saja. Kalau misalkan kita sibuk banget 1 ayat nggak apa-apa, yang penting tidak kosong sama sekali. Jadi misalkan ketika kalian sudah berniat nih
dalam 1 bulan kalian mau menyelesaikan 30 juz. Berarti dalam 1 hari itu kita harus menyempatkan waktu untuk membaca satu juz. Jadi misalkan dalam 1 juz itu ada 6 atau 5 halaman. Jadi kalian bisa dibagikan dalam subuh 1 halaman, atau 1 lembar dalam Al-Quran, terus duhur 1 lembar, asarnya 1 lembar, maghrib 1 lembar, dan isya 1 lembar. Itu jadi satu juz. Jadi tapi kalian harus bisa konsisten dalam membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran kita tidak tahu isinya seperti apa, maknanya seperti apa. Jadi setelah kita tahu memahami isi Al-Quran itu, kita bisa mengamalkan Al-Quran itu dengan baik. Terus 2 adalah membaca Al-Quran itu merupakan momen refleksi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa membuat hati kita itu lebih tenang karena kita lebih dekat dengan Al-Quran. Yang ketiganya adalah membersihkan hati dan pikiran. Jadi ketika kalian membaca Al-Quran, kalian harus memfokuskan pikiran kalian itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ketika kalian membaca Al-Quran, kalian pikirannya kemana-mana, itu tidak boleh. Jadi kita harus bisa membaca Al-Quran, mengisi Al-Quran, kita harus fokus terhadap apa yang kita baca. Ya. Nah, yang keempatnya adalah mengajak orang sekitar untuk baca Al-Quran. Misalkan di bulan suci Ramadan ini, kalian bisa membuat suatu grup atau suatu kelompok. Kalian misalkan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu misalkan one day one juz. Jadi kalian membaca 1 juz setiap hari. Jadi nanti bergiliran setiap orang untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau misalkan ketika kita sudah membaca Al-Quran, apalagi kita mengajak orang lain untuk membaca Al-Quran, itu bernilai ibadah buat kita. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita harus perbanyak membaca Al-Quran. Nah, tadi setelah kita membahas hal apa saja yang harus kita lakukan untuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran, sekarang kita akan tahu hasil apa sih yang akan kita dapatkan dari ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. 1, yang pertama itu kita akan mendapatkan pahala. Tentu saja kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita membaca Al-Quran, apalagi misalkan kita bisa paham, kita bisa mengamalkan Al-Quran, itu sangat-sangat bernilai ibadah buat kita. Jadi apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah waktunya kita memperbaiki diri, waktunya kita meningkatkan ibadah kita. Dalam Al-Quran sendiri, itu 1 huruf bernilai 10 kebaikan. Misalkan ketika kalian tidak sanggup membaca 1 juz, kalian boleh baca 1 surat. Misalkan, saya 1 surat tidak bisa, 1 ayat, minimal sehari itu 1 ayat. Jangan sampai kalian dalam sehari itu kosong, tidak sama sekali tidak membaca Al-Quran. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus menghadirkan Allah dalam diri kita, menghadirkan Al-Quran dalam diri kita. Ketika kita sudah menghadirkan Al-Quran dalam diri kita, kita hidup sesuai dengan tuntutan Al-Quran, insya Allah itu akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Nah, tadi yang Ibu bilang, 1 huruf itu bernilai 10 kebaikan. Misalkan dalam 1 ayat kalian membaca 20 huruf, berarti itu bernilai 20 kebaikan. Nah, itu kita harus konsisten. Misalkan hari ini membaca 1 ayat, besok ditambahkan lagi. Jangan sampai hari ini membaca, besok tidak. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang keduanya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi misalkan ketika kita membaca Al-Quran, kita tahu isi Al-Quran itu seperti apa, kita menjalani kehidupan dengan benar sesuai dengan isi Al-Quran, itu Allah akan memudahkan setiap urusan-urusan kita. Seperti dalam hadis disebutkan bahwa sungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Quran, dan Allah akan merendahkan derajat orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai kita mengaku umat Islam, tapi kita tidak mau membaca Al-Quran. Ya. Yang ketiganya itu adalah mendapat ketenangan jiwa. Setelah kita membaca Al-Quran, hati kita itu akan merasa tenang, tidak diliputi oleh hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi insya Allah ketika kita hidupnya sesuai dengan tuntutan Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, anak-anakku sekalian, kesimpulan dari materi ini, kita harus sering membaca Al-Quran. Minimal 1 hari itu misalkan 1 ayat. Ketika misalkan kalian
Tidak bisa 1 juz, minimal 1 surat. Ketika kalian tidak bisa 1 surat, minimal 1 ayat. Jadi jangan sampai ketika kalian dalam sehari itu tidak membaca Al-Quran sama sekali. Jadi kita itu harus selalu membaca Al-Quran. Nah, mungkin materi dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.